Salam anak-anak sekalian, video pembelajaran kali ini berbicara mengenai perkembangan ekonomi dan politik bangsa Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan pembelajaran, setelah kalian selesai menyimak materi dalam video ini, kalian diharapkan dapat mampu menjelaskan yang pertama, kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kedua, kehidupan politik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cakupan materi dalam video ini ada 5. Yang pertama, awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, reformasi di bidang politik dan upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan. Yang keempat, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pelaksanaan pemilu 2009. Yang pertama, awal pemerintahan. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala merupakan presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum tahun 2004. Nah, sebelumnya itu sistem pemilihan presiden dilaksanakan melalui voting di parlemen. Nah, melalui serangkaian amandemen, terutama amandemen tanggal 10 November tahun 2001 menyatakan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Maka yang pertama dilaksanakan adalah pemilu tahun 2004, yang mana berlangsung 2 putaran. Putaran pertama itu calon presiden dan wakil presiden ada 5 paslon. Nah, ketika pemilihan umum dilaksanakan, belum ada satu pasangan calon yang mendapat suara di atas dari 50%. Oleh sebab itu dilaksanakan satu putaran lagi. Nah, pada putaran kedua ini yang memenangkan adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala mengalahkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Nah, setelah terpilih menjadi presiden, langkah awal yakni membentuk kabinet. Nah, kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN. Nah, salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, contohnya pada tahun 2006, bantuan langsung tunai itu dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Selanjutnya, perbaikan fisik lingkungan dan prasarananya. Jadi, sarana-sarana yang diperhatikan ataupun diperbaiki itu seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Kemudian, Presiden juga meninjau kembali RAPBN 2005. Hal ini bertujuan untuk meninjau kembali hal-hal yang perlu ditingkatkan pada masa pemerintahannya agar bisa dapat ditingkatkan. Yang kedua, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejak krisis yang dialami bangsa tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan belum atau masih belum terlaksana sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pada awal pemerintahan SBY langsung dihadapi dengan bencana tsunami Aceh tahun 2004. Maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 mengenai rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu juga membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan NIAS. Yang berikut upaya swasembada pangan. Jadi upaya swasembada pangan ini diartikan sebagai upaya pemerintah untuk bagaimana bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, terutama beras. Jadi upaya ini dilakukan agar tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor pangan dari luar, terutama beras. Nah, hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan menaikkan anggaran pertanian dari 3,6 triliun menjadi 10,1 triliun dan juga menyediakan pupuk murah bagi petani. Dalam bidang pendidikan sendiri, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan dari 21,49 triliun menjadi 50 triliun dan juga meningkatkan tunjangan bagi para pendidik. Dalam bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan atau ASKES dan juga beberapa kali menurunkan harga obat. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit, TNI dan Polri, dan juga kesejahteraan buruh. Dalam bidang hukum sendiri, upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum juga mendapat perhatian pemerintah. Yang ketiga, reformasi di bidang pemerintahan dan upaya menjaga kesoliditan pemerintah dilakukan dengan pembentukan Sekretariat Gabungan atau Setgab antara Partai Demokrat dengan koalisinya. Hal ini untuk menyatukan visi dan misi agar pembangunan berjalan dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Nah, hal ini dilakukan untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa seperti yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, yang mana ketika Habibie memerintah terjadi yang namanya peristiwa referendum Timur Timur melalui serangkaian proses sampai pada penentuan pendapat rakyat, di mana saat itu Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut terjadi pada Provinsi Aceh, maka status daerah operasi militer yang sudah disematkan sejak era Orde Baru dicabut oleh pemerintah. Nah, ketika dicabut maka pendekatan terhadap Aceh dilakukan melalui cara-cara yang lunak seperti forum-forum dialog, perundingan, dan lain sebagainya. Nah, perundingan-perundingan yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dan Aceh dilaksanakan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, dalam tingkat internasional sendiri, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement atau Persetujuan Jenewa. Nah, ini isinya kesepakatan penghentian permusuhan. Nah, tujuan dari kesepakatan tersebut adalah untuk menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik baik di kalangan DPR maupun militer, selain tidak adanya pula dukungan dari pihak GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang kelima, pelaksanaan pemilu tahun 2009. Popularitas SBY meningkat sehingga terpilih lagi menjadi presiden di periode kedua. Nah, pada masa pemerintahan dari tahun 2004 sampai 2009 itu dinilai berhasil sehingga meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Pada tahun 2009, SBY maju dengan berpasangan dengan Budiono, mengalahkan pasangan calon Megawati Soekarno Putri
Prabowo Subianto, dan Yusuf Kala yang berpasangan dengan Wiranto. Masa akhir pemerintahan SBY tahun 2014 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang dibatasi untuk 2 periode atau 10 tahun. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai perkembangan ekonomi dan politik masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam.